Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Wah, baik-baik saja. Ya, bersyukur kita boleh melewati 7 bulan dan hari ini minggu pertama Agustus kita kembali dipertemukan di rumah Tuhan untuk kita bersama-sama dalam ibadah kita merenungkan sebagian firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya percaya tidak ada satu orang pun yang tidak tahu dengan tema ini. Ya, kita akan merenungkan satu tema perjalanan panjang untuk memahami doa. Perjalanan yang panjang untuk memahami doa. Baik, sebelumnya kita akan membuka bagian Alkitab yang menjadi landasan renungan kita. Mari bersama-sama kita buka kitab Roma atau surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8. Dan kita akan baca 2 ayat saja dari ayat 26 dan 27. Kitab Roma atau kitab surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pasalnya yang ke-8 ayat 26 dan 27. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Tema kita adalah perjalanan panjang memahami doa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, doa ini adalah satu hal yang memiliki peran penting di dalam perkembangan gereja dari awal sampai hari ini. Doa adalah bagian penting dalam kehidupan umat percaya sejak seseorang percaya sampai hari ini. Karena itu kalau ditanya kepada orang-orang percaya, kepada orang Kristen, menurut kamu doa itu apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, pada umumnya orang akan mendeskripsikan doa itu sebagai orang Kristen dalam tanda kutip. Bahwa doa itu adalah nafas orang Kristen. Nafasnya orang Kristen. Hampir semua orang Kristen memberikan jawaban yang demikian. Atau paling tidak, doa adalah makanan rohani orang Kristen. Jadi seperti halnya doa, seperti halnya nafas, seperti halnya makanan, kalau kurang maka akan berdampak buruk bagi kehidupan itu sendiri, saudara. Nah, saya maksudkan bahwa doa ini sangat penting dalam kehidupan pribadi orang Kristen dan juga dalam gereja. Tetapi mirisnya, semua gereja menyadari hari ini bahwa doa itu semakin hari semakin mengikis dari kehidupan bergereja. Pada awalnya doa begitu sangat penting untuk memulai, untuk mengakhiri semua kegiatan gerejawi. Doa ini memiliki peranan penting di dalam penginjilan terutama. Tetapi sekali lagi akhir-akhir ini doa menjadi sesuatu yang tidak lagi penting. Baik itu untuk kehidupan pribadi orang Kristen maupun dalam kehidupan sebagai gereja. Ya. Tapi pagi ini kita diajak untuk kembali melihat apa itu doa. Apa sesungguhnya doa? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau orang tidak memahami betul apa itu doa, maka makin lama doa itu makin tidak menjadi sesuatu yang penting. Terutama jika doa itu hanya dipahami sebagai suatu sarana untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan kalau permintaan itu tidak dikabulkan, maka itulah yang membuat orang percaya kemudian mengatakan doa itu tidak lagi penting. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen hari-hari ini, Bapak Saudara.
Saya percaya kita di sini masih menjadikan doa itu sesuatu yang sangat memegang peranan penting dalam hidup kita. Amin. Aminnya ragu-ragu nih gitu. Saya jadi ragu nih. Ya. Ya, sekali lagi doa memegang peranan penting, Bapak Saudara. Baik untuk kehidupan kita pribadi, apalagi sebagai gereja Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama belajar apa itu doa. Ya. Apa itu doa? Doa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yang mengatakan doa itu adalah permohonan. Ya, sama dengan pengertian pada umumnya. Semua orang mengatakan doa itu permohonan. Yang di dalamnya kita menyampaikan harapan-harapan kita. Yang di dalamnya kita menyampaikan permintaan. Atau di dalamnya kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Nah, kalau begitu berdoa berarti kita menyampaikan permohonan yang di dalamnya ada harapan, ada permintaan, tetapi juga ada pujian. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan doa-doa yang kita lakukan, khususnya dalam kita beribadah, dalam persekutuan-persekutuan, kita bisa memahami doa itu seperti apa, dimulai seperti apa, diakhiri seperti apa. Nah, ini Kamus Besar Bahasa Indonesia saja, atau ini pengertian umumnya. Tetapi apa pengertian Alkitab tentang doa? Ya. Kalau kita membaca di Alkitab dari awal sampai akhir, perjanjian lama sampai perjanjian baru, Bapak Saudara, karena Alkitab ini berbicara banyak sekali tentang doa. Alkitab, pengertian Alkitab tentang doa adalah satu relasi, ya. Relasi manusia dengan Allah, di mana di dalamnya roh manusia berkomunikasi dengan Allah. Ya. Jadi, tetapi yang di dalamnya juga kita memohon, meminta, memuji dan mengakui keberadaan Allah. Jadi mengapa kita berdoa? Yang paling inti sekali adalah kita berdoa karena kita mengakui bahwa ada Tuhan. Itu paling penting sekali. Ini menurut pengertian Alkitab. Ya. Martin Luther seorang mengatakan begini. Dia mengkomentari Roma 8 ayat 26. Dia mengatakan bahwa pernyataan roh sendiri, ya, yang menyatakan, yang memimpin kita berdoa, semuanya itu menunjukkan bahwa Allah sendiri di dalam diri kita yang berdoa. Karena roh yang ditaruh kita adalah roh Allah. Karena itu Martin Luther mengatakan Allah sendiri yang berdoa di dalam diri kita. Karena di dalam ayat nanti katakan kita sesungguhnya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi roh itu menuntun kita berdoa, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak bisa kita katakan. Nah, karena itu Martin Luther katakan bahwa doa itu sesungguhnya adalah Allah sendiri yang berdoa. Dan bahkan berduka cita melalui kita. Seperti dalam ayat 26. Nah, lebih lanjut di dalam buku Martin Luther in quote, dia mengatakan seperti ini. Doa itu lebih dari sekadar permohonan. Artinya bukan hanya permohonan saja. Doa itu menurutnya adalah tempat di mana kita harus meluangkan waktu jika kita ingin mempelajari kekuatannya. Artinya kekuatan doa itu sendiri. Dan dalam tingkat paling dalam, doa adalah persekutuan dengan Allah, di mana kita menikmati kebersamaan dengannya. Ya. Lalu selanjutnya di mana? Di dalam doa kita menantikan kehendaknya. Dan selain itu dikatakan bahwa di dalam doa kita mengucap syukur atas belas kasih-Nya dan mendengarkan di dalam kesunyian apa yang sebenarnya hendak Dia katakan kepada kita. Dan ini berdoa menurut Martin Luther.
Nah, kalau Bapak Ibu Saudara, kalau pengertian kita tentang doa begini saja, seharusnya kita akan mengambil kesimpulan bahwa doa itu begitu penting. Karena bukan sekadar meminta, memohon kepada Tuhan. Nah, mengapa banyak orang menjadi kecewa dan tidak lagi menjadikan doa itu sebagai hal yang penting dalam hidupnya? Karena pemahamannya adalah bahwa doa itu hanya sekedar meminta. Seperti tombol-tombol angka di ATM atau di apa. Kalau membutuhkan sesuatu tinggal dipencet. Nah, kenapa banyak orang menjadi kecewa? Karena pengertian pemahaman tentang doa hanya segitu saja. Tetapi doa lebih daripada permohonan, Bapak Saudara. Ya. Nah, sekarang kepada siapa berdoa? Atau kemana alamatnya kita berdoa? Satu kali dalam pelayanan di pedesaan, di dalam di desa terpencil, saya diperhadapkan dengan satu peristiwa karena ada para tua-tua akan memberkati menikahkan dua pasang laki-laki perempuan dengan memakai media adat, dan mereka sendiri tidak sepakat. Ya. Lalu karena mengetahui ada mahasiswa teologi yang praktik saya di sana, lalu malam-malam mereka panggil saya. Pak, boleh datang. Bapak Saudara, yang melakukan adat itu kan tua-tua, yang bisa melakukan adat itu orang tua-tua semua. Di atas paling tidak umurnya itu 60 tahun ke atas. Waktu itu saya masih praktek, Bapak Saudara. Tetapi karena masih praktek, masih menggebu-gebu semangat gitu. Pantang mundur pokoknya. Ya. Ditempatkan di terpencil di desa di tengah-tengah hutan pun saya jabani, kata orang Betawi. Gitu. Ya. Datanglah saya, Bapak Saudara. Om Pendeta. Ya, karena mahasiswa kalau orang turun ke lapangan, pokoknya panggilnya pendeta aja. Mau ditabis mau enggak, pendeta aja panggilnya. Begini Pak Pendeta. Ini besok kita mau menikahkan orang, ini ada media ini, ada ayam yang cuma dicabut bulunya, bulat-bulat, ada beras, ada telur, macam-macam ada di situ. Kami akan berdoa kepada dewa-dewa. Karena mereka penganut keharingan gitu ya, kepercayaan adat setempat. Apakah boleh Bapak Pendeta? Saya bilang sebagian di sini sudah ada yang percaya atau belum? Sudah ada Kristen. Ya, ada berapa Kristen Katolik, ada berapa Kristen Protestan. Tapi mereka ragu-ragu untuk menyatakan kemana harus berdoa, sehingga harus dipanggil. Saya bilang, apakah boleh memakai media? Mereka tanya, apakah boleh memakai media ini? Semua yang ada di dalam nampan itu, dari ayam mentah sampai masih mentah-mentah semua, beras, telur, dan sebagainya. Ya, supaya saya tidak terlalu menganggap diri sombong, saya bilang silakan pakai media, tetapi alamatnya kepada satu pribadi. Siapa pribadi itu? Yesus Kristus, karena dialah wujud nyata di pernyataan Allah yang tidak kelihatan. Jadi pakai media ini, kita berdoa di dalam nama Yesus. Kalau begitu Pak Pendeta pimpin, saya pimpin. Selesai, saya pulang. Nah Bapak Ibu Saudara, kemana atau kepada siapa kita berdoa? Ya. Kita tidak berdoa kepada Bunda Maria. Kita tidak berdoa kepada patung-patung. Kita tidak berdoa kepada orang-orang suci sekalipun. Ya. Kita tidak berdoa kepada benda-benda langit. Matahari, bulan, bintang-bintang, bahkan galaksi. Kita tidak berdoa untuk mereka, kepada mereka. Kita tidak berdoa kepada alam semesta. Karena ini yang terjadi. Alam semesta. Ya. Panteis mengatakan semuanya adalah Allah. Jadi alam semesta itu punya energi yang bisa membuat mereka menjadi Allah. Karena itu banyak orang mencari sesembahan di alam semesta. Tapi kita orang percaya, kita tidak berdoa kepada alam semesta ini. Tapi kepada siapa kita berdoa? Kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus. Inilah yang dinyatakan di dalam ayat 26.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus dan oleh Roh Kudus. Dia Roh Kudus yang memimpin kita untuk menaikkan doa kita kepada Bapa. Jadi bukan kepada yang lain. Saya tidak mau ada anggota jemaat GSM Bekasi masih mencari sesembahan, karena doanya kepada Bapa di surga tidak dijawab-jawab. Udah coba cari kuasa yang lain. Tidak akan ada jawaban, saudara. Kita mengatakan bahwa kamu berdoa kepada patung, patung itu punya mata, punya hidung, punya telinga, tapi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Lalu kenapa berdoa kepada mereka? Berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus oleh Roh Kudus. Berbandingkan dalam Yohanes 24 ketika Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Dia bilang kami harus menyembah di Samaria, kami harus pergi ke sana, ke Yerusalem. Kiblatnya kan di sana. Tuhan Yesus katakan, pada saatnya orang-orang percaya akan menyembah Dia karena Allah adalah Roh, maka orang akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi kita berdoa kepada Bapa. Yang berikut, di manakah kita bisa berdoa? Ya, paling tidak ada polemik di dalam kehidupan orang percaya. Wow, kita tidak bisa berdoa di tempat ini, kita bisa berdoa di tempat ini. Bapak saudara, Yohanes 4:24 mengatakan tidak terbatas, Allah kita itu tidak terbatas. Dia bisa hadir di mana saja. Dia omnipresent. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi di mana kita bisa berdoa, Bapak Saudara? Kita bisa berdoa di ruang publik. Di tempat-tempat umum kita bisa berdoa. Ya. Kalau kita merasa ada sesuatu, apakah kita di tempat keramaian? Di situ kita bisa berdoa. Ya. Kita berdoa bisa di ruang tertutup. Ya. Karena kita juga mengatakan kalau kau berdoa masuklah ke dalam kamarmu, kunci kamar, kunci pintu, kamu berdoa kepada Tuhan. Ya. Kita berdoa secara pribadi, saudara, sendirian. Ya. Doa bisa doa pribadi. Orang tengok, saya sudah berdoa pribadi, jadi saya tidak usah bersekutu dengan yang lain. Tidak juga, Bapak Saudara, salah. Kita juga disuruh berdoa bersama dengan saudara seiman. Kita berdoa bersama-sama di gereja. Jadi selain persekutuan pribadi, doa bersama-sama dengan saudara seiman juga penting. Ya, ini karena kalau Bapak Ibu Saudara ikut doa Rabu, doa Sabtu, Bapak Ibu Saudara akan mendengarkan pengajaran penutua Herman sesuai dengan Alkitab. Kenapa kita berdoa bersama-sama? Karena ada kepentingan bersama. Kepentingan bersama, tetapi juga ada tekanan bersama. Kalau ada tekanan, maka kita berkumpul untuk berdoa. Ini menyadari bahwa doa itu sesuatu yang sangat penting, Bapak Saudara. Jadi di mana kita berdoa? Di setiap tempat, di segala waktu. Ya, kita tidak berdoa hanya 5 waktu saja. Kita setiap waktu bisa berdoa dalam roh dan kebenaran. Karena roh itu tidak terbatas. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bisa di ruang publik, bisa di ruang tertutup. Doa secara pribadi, bersama-sama dengan saudara seiman, kita berdoa. Ya. Ini sekali lagi harus keberdoa. Nah, di mana kita berdoa? Sekarang pertanyaan adalah mengapa kita berdoa? Jadi doa itu apa? Di mana berdoa? Lalu mengapa berdoa? Ini pertanyaan semakin meningkat, semakin penting. Kenapa berdoa? Banyak orang Kristen pernah bilang begini,
Tuhan kan sudah tahu semua apa yang kita butuhkan. Karena memang ayat Alkitab mengatakan. Jadi nggak perlu minta, nggak perlu menyampaikan kepada Tuhan. Ini kalau doa hanya sebatas meminta. Tapi kan tadi kita sudah melihat bahwa doa itu tidak sekadar meminta, tetapi lebih daripada itu relasi dengan Tuhan. Sarana kita di mana kita bercakap-cakap dengan Bapa kita, menyampaikan keluh kesah kita, bahkan kita memuji dan menyadari bahwa Dia ada. Nah, mengapa kita berdoa? Bapak Saudara, kita berdoa karena kehidupan Kristen itu adalah sebuah perjalanan. Tadi Pasri dan nyinggung. Dalam pujian kita dalam NKI juga. Kenapa kita berdoa? Karena kehidupan Kristen kita itu adalah perjalanan. Dan kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan tuntunan di dalam sepanjang perjalanan. Tuntunan siapa? Kekuatan siapa? Kekuatan kita terbatas, Bapak Ibu. Kita tidak bisa dengan gagahnya mengatakan, tanpa Tuhan saya akan melewati hari hidup saya sampai akhirnya. Nah, oleh karena itu perjalanan hidup kekristenan kita adalah sebuah perjalanan, dan kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan tuntunan Allah di sepanjang perjalanan itu. Berapa lama kita hidup? 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Alkitab mengatakan. Jadi sepanjang perjalanan itu kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berdoa. Nah, ini kalimat yang saya tambahkan. Karena itu Bapak Saudara, kalau orang Kristen tidak berdoa, kalau seorang Kristen tidak berdoa, itu dia adalah seorang Kristen yang tidak mempunyai kekuatan. Atau kalau tidak, dia mengaku dia kuat, sok kuat gitu ya. Kalau seorang Kristen tidak lagi berdoa, maka sesungguhnya dia tidak kekuatan. Itulah sebabnya jika dibenturkan dengan masalah sedikit, persoalan sedikit, langsung menyerah. Karena tidak mampu lagi. Tidak tahu lagi kepada siapa harus meminta kekuatan. Karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Tapi ketika seorang Kristen itu menjadikan doa sebagai sesuatu yang sangat penting, karena dari situlah kekuatannya, maka ketika berhadapan dengan situasi, dengan problem, dengan persoalan, dia akan mampu bertahan. Seorang anggota mengatakan bahwa doa, kadang-kadang Tuhan tidak menghentikan badai, tetapi kadang-kadang Tuhan hanya memberikan kita kekuatan untuk menghadapi badai. Kita berdoa, Tuhan, jauhkanlah persoalan ini. Tetapi Tuhan katakan, persoalan tidak akan pergi, tapi aku akan memberikan kekuatan kepadamu untuk menghadapinya. Apa itu, saudara? Kenapa kita berdoa? Kenapa kita berdoa? Karena kita meladani Yesus. Kita meladani Yesus. Ya. Kenapa kita meladani Yesus? Di sepanjang perjalanan pelayanan Yesus yang hanya 30 tahun, tidak ada satupun yang tidak didahului dan diakhiri dengan doa. Yesus memulai pelayanan dengan berdoa 40 hari 40 malam sambil berpuasa. Dan menjelang kematiannya pun dia masih berdoa. Jadi tidak ada satu hal pun yang dilewati oleh Yesus Kristus dalam pelayanan masa hidupnya 3,5 tahun itu tanpa doa. Ya. Yesus hanya memiliki 3 tahun untuk melayani. Banyak orang. Tapi dia tidak pernah terlalu terburu-buru untuk melangkah di dalam melayani. Ya. Tidak ada satu hari pun dalam kehidupan Yesus yang dilewati tanpa persekutuan dengan Bapanya. Jadi selalu bersekutu dengan Bapanya di dalam doa.
Bapak Saudara, ketika memperhatikan kehidupan Yesus di dalam sepanjang pelayanan, maka kita bisa melihat bahwa Yesus berdoa dengan singkat ketika ia berada di dalam kerumunan orang banyak. Ya, ketika ada orang banyak, sebenarnya Yesus berdoa. Tapi itu tidak lama, singkat sekali. Nah, dia berdoa sedikit lebih panjang ketika dia bersama dengan murid-muridnya. Nah, kalau mereka murid, persekutuan mereka berdoa lebih. Tetapi ketika dia sendirian, hanya dengan Bapanya, dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus berdoa semalam-malaman. Nah, mengapa kita berdoa? Kita berdoa karena kita meladani Yesus. Bapak Saudara, kita harus berdoa dalam masa-masa kesukaran supaya kita tidak kehilangan iman dan kepercayaan. Kita harus berdoa di dalam masa-masa kemakmuran. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi sombong dan angkuh. Kita harus berdoa di tengah-tengah bahaya. Sebab kalau tidak, kita akan menjadi ketakutan dan menjadi ragu-ragu. Kita perlu berdoa pada masa-masa aman supaya kita tidak tergantung pada diri sendiri. Ini doa, jadi semakin dalam maknanya doa itu. Tidak ada situasi kehidupan kita yang tidak membutuhkan doa. Jangan dikira kalau kita sudah dalam situasi yang aman, pokoknya safe untuk perjalanan beberapa tahun, jadi tidak usah berdoa. Tidak bisa, Bapak Saudara. Oke, saya bacakan. Jadi doa itu. Bapak Saudara kasih Tuhan, tidak peduli di mana atau bagaimana situasi, apakah situasi berubah atau tidak, kita harus tetap berdoa. Karena paling tidak doa itu akan mengubah kita. Bukan situasi yang diubahkan, tapi kitalah yang berdoa yang diubahkan. Jadi kita berdoa, Saudara, kepada siapa? Kepada Bapa di surga, dalam nama Yesus, oleh Roh Kudus. Mengapa berdoa? Karena kita meladani Yesus. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, apa artinya berdoa dalam nama Yesus? Alkitab memerintahkan supaya kita berdoa dalam nama Yesus. Berdoalah demikian. Setiap mengakhiri doa kita selalu menyebutkan dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Apa artinya? Ya, Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa menjawab apa artinya dalam nama Yesus ketika kita berdoa? Nanti dapat hadiah beli bakso Mas Adam, beli sendiri tapi. Apa artinya berdoa dalam nama Yesus? Ada beberapa hal, Bapak Saudara. Kita berdoa dalam nama Yesus berarti berdoa dengan otoritas Yesus. Itu sama artinya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kalau berdoa dalam nama Yesus berarti sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Saudara, kita harus selalu setiap saat untuk menyesuaikan kita dengan kehendak Tuhan. Jangan dibalik, Bapak Saudara. Jangan Tuhan yang menyesuaikan kehendaknya dengan kita. Kita meminta sesuatu, kita minta Tuhan, sesuaikanlah kehendak-Mu dengan saya. Tidak terbalik, Bapak Saudara. Kita harus selalu menyesuaikan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kalau apa yang kita minta, kita mohonkan kepada Tuhan, lalu Tuhan tidak menjawab, berarti itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, itu artinya doa kita yang kita naikkan itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, berdoa dalam nama Yesus berarti berdoa untuk hal-hal yang menghormati dan memuliakan Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi, kalau apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apalagi bukan untuk mempermuliakan Tuhan, Tuhan akan mengatakan tidak. Yang ketiga, apa artinya berdoa dalam nama Yesus? Berdoa dalam nama Yesus itu bukanlah magic formula, Saudara.
Tadi katakan magic formula. Bukan seperti ketika kita datang ke sebuah rumah, pengen masuk tetapi kuncinya tidak ada, lalu kita bilang bim salabim. Doa itu tidak seperti itu, Bapak Saudara. Ya. Berdoa dalam nama Yesus berarti kita terbenam di dalam kehidupan Yesus sendiri. Jadi ketika kita menyatakan dalam nama Yesus, berarti kita pribadi ini, kita masuk ke dalam cara hidup Yesus. Yang keempat, apa artinya berdoa dalam nama Yesus? Berdoa dalam nama Yesus berarti sebuah komitmen, Bapak Saudara. Komitmen untuk apa? Untuk mencontoh kehidupan Yesus sendiri. Apa kehidupan Yesus sendiri? Kehidupan Yesus hanya selalu berasrat dalam ketaatan kepada Bapa. Doa yang paling fenomenal di Taman Getsemani menunjukkan betapa Yesus itu memiliki komitmen untuk selalu taat kepada Bapa. Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang jadi. Dan kehendak siapa yang jadi? Kehendak Bapa. Dia naik ke atas kayu salib, mati. Jadi mengapa kita berdoa? Macet ya. Boleh. Macet. Ya, tolong dibantu guys. Next. Nah, kalau tadi pertanyaannya mengapa kita berdoa? Sekarang bagaimana berdoa, Saudara? Atau paling tidak seperti apa sih sikap berdoa yang benar? Ini karena pemahaman kita yang hanya di atas dasar saja, maka kita selalu mempersoalkan. Guru sekolah minggu saya mengajarkan doa tutup mata. Ada yang bilang nggak usah tutup mata juga nggak apa-apa. Dan banyak cara. Nggak boleh berdiri, nggak boleh sambil berjalan. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana orang-orang percaya zaman perjanjian lama itu berdoa kepada Tuhan. Dalam Alkitab orang-orang berdoa dengan satu, bersujud. Itu bisa kita lihat di Keluaran 34 dan Nehemia. Jadi bermacam-macam. Bersujud. Bersujud tapi lutut sambil saya akan membacakan satu ayat dari Keluaran 34. Bagaimana orang berdoa? Keluaran 34 ayatnya yang ke-8. Supaya nanti ini bukan kata saya, tapi kata Alkitab. ayat 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Ya, ini peristiwa ketika Nabi Musa melihat nyala api di semak-semak dan hendak naik ke gunung untuk mengambil 2 loh batu. Bersujud. Bagaimana berdoa? Bisa dengan bersujud. Yang kedua, berlutut. Bersujud dan berlutut, apa bedanya, Saudara? Saya boleh minta seorang membaca 1 Raja-Raja 8 ayat 5 supaya kita lebih cepat.
Yang sudah ketemu silakan 1 Raja-Raja. Siapa saja yang sudah dapat ayatnya? 1 Raja-Raja 8 ayat 54. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54. Demikian firman 54. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mesbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Ya. Bersujud terus baru jidatnya ke bersujud seperti itu. Dan berlutut seperti ini. 1 Raja-Raja 8 ayat 54. Salomo berlutut sambil menengadah ke langit. Jadi sikap. Yang ketiga, berdoa bisa sambil berjalan. 2 Raja-Raja 4 ayat 35. Terus sekali lagi Pak Daris. Oh, Pak Daris minta tolong. 2 Raja-Raja 4:35. Bahwa berdoa kita bisa sambil berjalan, Saudara. Ya. Tapi bukan komat kami kita sambil itu kan nanti dikira 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 35 demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sesekali ke sana dan sesekali ke sini. Kemudian menyiarah pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Ini Elisa. Yang gambar paling bawah. Jadi berdoa bisa seperti itu, Bapak. Ya. Lalu kemudian berdoa sambil duduk, berdiri dan mengangkat tangan ketika orang berdoa. Bisa berdiri tegak, angkat tangan. Ada yang berdiri sambil tunduk kepala. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya. Lalu meniarap, saudara. Jadi bagaimana berdoa? Bisa sambil duduk, bisa sambil berjalan, bersujud, berlutut, atau bertiarap. Oh, saudara berdoa. Tetapi saya mau katakan seperti sebenarnya bukan postur tubuhnya, saudara. Bukan bagaimana gestur tubuh kita berdoa, tetapi sikap hatilah yang diperhitungkan ketika kita berdoa. Hal yang terpenting bukanlah posisi tubuh, melainkan keadaan jiwa. Ya. Ini kata Billy Graham. Nah, Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 5:23-24 menegaskan betapa pentingnya kondisi hati ketika kita berdoa kepada Bapa. Ya. Apa yang Yesus katakan? Pada waktu engkau mempersembahkan persembahanmu dan engkau teringat dalam hatimu tentang saudaramu, tinggalkanlah persembahanmu. Pergilah dulu berdamai dengan saudaramu itu, lalu engkau kembali untuk mempersembahkan persembahan. Di sini menegaskan betapa lebih pentingnya hati dibanding dengan sikap tubuh di dalam berdoa. Ya. Mungkin saya bisa katakan begini, postur tubuh mungkin posisi yang baik, tetapi hati tidak baik, doa kita tidak berkenan. Sebaliknya kalau hati kita hati yang tulus, suci, yang murni, apapun posisi tubuh kita berdoa, Tuhan mendengar. Kita balik ya. Yesus menegaskan betapa hati itu lebih penting dalam hati. Maka itulah banyak firman Tuhan mengatakan bahwa Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hatilah timbul segala yang jahat, saudara. Jadi betapa hati ini sangat penting. Hati ini menentukan apakah doa-doa kita didengar atau tidak oleh Tuhan. Hati ini menentukan.
Jadi Bapak Saudara bisa berdoa sambil berjalan, sambil duduk. Yang penting hatimu adalah hati yang tertuju kepada Tuhan. Di awal saya katakan kalau orang Kristen ditanya, doa itu seperti makanan untuk tubuh jasmani. Kalau jasmani kita kurang makan, maka akan terjadi yang namanya busung lapar. Jadi kelihatan tidak elok sekali. Kekurangan makan akan membuat orang sakit, kemudian bisa mati, bisa meninggal. Nah, doa, ini kata kita sendiri orang Kristen, doa itu adalah napas, kebutuhan yang sangat hakiki dalam kehidupan kita. Doa itu seperti makanan bagi tubuh jasmani kita. Tidak makan, kita lapar, tidak makan selama beberapa hari, kita akan menjadi kurus dan sebagainya. Nah, pertanyaan terpenting di dalam berdoa adalah apa yang kita doakan? Apa unsur-unsur di dalam doa? Saudara, ada jenis makanan, ada yang bisa tebak ini makanan apa? Bapak Saudara, satu jenis makanan dari Meksiko namanya taco. Ini di dalam bahasa Inggris dituliskan tacos, ya, tacos. Ya, ini masakan dari Meksiko yang sebenarnya sudah masuk ke Indonesia, sudah digemari juga di Indonesia. Itu terdiri dari lipatan gulungan atau lipatan tortilla, ya telur dadar kayaknya itu ya, yang diisi dengan berbagai macam makanan di dalamnya. Salah satu versinya adalah breakfast steak yang terdiri atas telur dadar dan kombinasi kentang, sosis, dan daging babi asap. Yang terakhir itu yang paling menarik itu ya. Ya kalau dibikin ya makan. Ini sudah masuk ke Indonesia. Sudah, ya Indonesia kan cepat banget menirunya gitu ya. Jadi Indonesia luar biasa gitu. Apa saja bisa ditiru, bahkan bisa dipalsukan. Ya. Apa yang kita doakan? Atau apa unsur doa? Nah, taco atau tacos itu sebenarnya bukan hanya makanan, tapi ini adalah sebuah akronim. Ya, akronim. T-nya adalah Thanksgiving. Jadi di dalam doa itu selalu ada ucapan syukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk apa yang kita sudah lakukan, apa yang Tuhan lakukan melalui hidup kita, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita, apa yang sudah lakukan, yang Tuhan lakukan sepanjang kita hidup ini sampai hari ini. Maka kita bersyukur, kita berdoa. Jadi orang tidak berdoa berarti orang tidak tahu berterima kasih. Ya. Itu T. A. Ada adoration. Ada pengakuan. Artinya ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan. Karena siapa dia? Dia adalah pribadi yang kudus. Dia adalah pribadi yang agung. Kita memuji karena karakternya. Karakternya apa? Kasihnya, setia, tidak berubah. Dia penuh belas kasihan. Kita bersyukur karena janjinya. Jadi Bapak Saudara, ketika kita berdoa, sesungguhnya kita berdoa untuk apa yang Tuhan sudah janjikan. Jadi kalau sesuatu yang tidak dijanjikan oleh Tuhan, kita tidak akan mendapatkan. Tetapi kita mendoakan, kita meminta apa yang Tuhan sudah janjikan untuk memberikannya kepada kita. Karena itu kita harus mengakui. Berdoa kita mengakui bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu kudus. Tuhan itu suci. Nah, dalam doa Bapa kami Tuhan mengajarkan begitu gamblang, Bapak Saudara. Dia mengatakan jangan berdoa seperti orang Farisi yang bertele-tele, yang memamerkan doanya di keramaian-keramaian. Tapi berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini sebuah pengakuan, adoration. Ini pemujian. Ini memuji. Memuji Allah. Kita punya relasi dengan Tuhan yang kudus. Kita punya hubungan dengan Allah yang kudus. Jadi ada pujian. Memuji Tuhan. Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang mengasihi kita. Orang yang sepantasnya tidak dikasihi, tetapi dia memilih mengasihi kita. Jadi kita memuji dia. Di dalam doa.
Lalu C, ada confession. Nah, ini pengakuan. Mengakui apa? Bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun yang tidak berdosa. Di dalam keseharian kita tidak luput dari dosa. Yakobus katakan paling tidak kita berdosa dalam perkataan. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan lidah. Jadi dengan menyadari itu, kita mengakui Tuhan, ini berdosa. Saya ini berdosa, saya pribadi berdosa. Penting untuk diakui di hadapan Tuhan, Bapak Saudara. Kita tidak boleh menyimpan dosa. Tuhan tahu. Mau sembunyi dimanapun kita tidak bisa, Tuhan tahu. Jadi dalam doa itu ada confession, ada pengakuan bahwa diri kita ini adalah berdosa. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni saya melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Ada pengakuan bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Jadi ini ada unsur-unsur di dalam doa, saudara. Lalu ada others. Setelah kita berterima kasih, memuji Tuhan, kita mengakui bahwa kita berdosa. Lalu kemudian urutannya adalah kita mendoakan orang lain. Bersyafaat bagi keluarga, bagi gereja, bagi orang-orang lain, bagi penginjilan. Jadi urut-urutan seperti itu. Kita mendoakan. Berdoa bagi yang lain. Apa yang sudah dikasih Tuhan? Inilah ide doa. Lalu yang S, self. Jadi diri sendiri itu bagian paling belakang ketika kita berdoa. Lalu persoalan karena banyak orang berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Oh doa Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh ini. Tapi lupa berdoa untuk yang lain. Jadi ini yang kita doakan. Di dalam doa itu selalu ada unsur ini, Bapak Saudara. Ya, selalu ada ini. Ya. Sekarang konklusinya apa? Doa itu lebih daripada sekadar harapan. Doa adalah suara iman yang kita arahkan kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya ketika kita berdoa, ini adalah ungkapan kita. Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1. Iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan doa itu adalah iman yang disuarakan kepada Allah. Jadi sesungguhnya doa itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Doa itu hanya ungkapan. Tuhan, aku percaya Engkau ada, Engkau hidup. Aku percaya Engkau maha kasih. Aku percaya Engkau tahu apa yang aku perlukan, aku butuhkan. Tuhan, aku percaya aku orang berdosa, tetapi Engkau mengasihi aku. Karena itu aku memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Sucilah Engkau ya Tuhan. Itu di dalam doa. Jadi itu hanyalah ungkapan iman. Nah, apakah doa mengubah situasi kita atau tidak? Satu hal yang pasti, doa pasti mengubah kita. Jadi bukan situasi. Mungkin banyak kali Tuhan tidak mengubah kondisi, situasi dalam hidup kita. Tetapi kitalah yang dirubah. Menjadi pribadi yang kuat, yang teguh beriman. Karena itu doa seharusnya bukan sekedar perbuatan, tetapi gaya hidup. Perbuatan itu biasanya hanya ini kalau butuh baru saya melakukan. Tapi kalau sikap hidup itu adalah keseharian. Setiap waktu, setiap saat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan begini. Berdoalah karena Yesus mati untuk memberikan kita jalan kepada Bapa. Berdoalah karena Allah layak menerima penyembahan kita. Berdoalah karena kita membutuhkan pengampunannya. Kita membutuhkan penyuciannya. Bahkan kita membutuhkan pemeliharaannya. Berdoalah karena orang lain
membutuhkan doa-doa kita. Nah, kalau ini muncul sudah selesai. Biasanya kalau ini muncul, nih tadinya semua di dalam dosa, setelah ada thank you, apalagi ada berikutnya, Tuhan memberkati, ada kebangunan rohani besar yang terjadi. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita jadikan doa kita sesuatu yang sangat penting dalam hidup, yang tidak bisa diabaikan sedetik pun. Karena doa itu bukan hanya soal permintaan, tetapi menunjukkan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.